Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita MST UKDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba ya mengingatkan kembali ini baik sekolah maupun siswa ya. Jadi baik sekolah ataupun siswa ini sebenarnya sudah diberikan kesempatan kalau nggak salah sekitar 2 kali teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, sekolah dan siswa ini tentunya bagi yang belum melakukan ya. Nah ini masih diberikan kesempatan sampai dengan 29 Februari 2024. Nah ini tentunya harus ada koordinasi ya antara sekolah maupun dengan siswa. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada edaran apa sih sebenarnya ya. Terus sekolah siswa diberikan kesempatan sampai tanggal 29 Februari itu karena apa? Nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mstiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan mulai yang pertama. Nah tentu kita akan membahas terkait dengan PIP ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, mungkin teman-teman masih ingat bahwa PIP bagi adik-adik ya, bagi adik-adik yang mendapatkan PIP atau Program Indonesia Pintar, ini yang masuk di dalam kategori nominasi PIP di tahun 2023 ya, artinya masih diberi kesempatan sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ya, artinya harus melakukan aktivasi rekening ya sebelum nanti dana itu betul-betul ditarik ke pusat ya. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum melakukan aktivasi rekening, tentunya akan dikembalikan ke pusat. Yang berikutnya sebenarnya aktivasi rekening ini sudah yang kedua kalinya ya. Jadi yang kemarin ada juga edaran terkait dengan ini sudah diperpanjang teman-teman ya, yang kedua. Jadi kemarin yang pertama itu di 31 Januari ya. Nah ini ditutup. Nah ini ternyata diberikan kesempatan lagi atau diperpanjang lagi bagi penerima PIP di tahun 2023 ini untuk melakukan aktivasi rekening. Nah kita akan lihat teman-teman ini isinya apa dan juga nanti bagaimana sih cara melihat sebagai penerima PIP dan juga bagaimana cara melakukan aktivasi rekeningnya. Oke, yang pertama di sini tentunya teman-teman sudah ingat ya, ini surat edaran ini sudah kita post ya atau sudah kita sampaikan di website resmi kita teman-teman, sudah tahu ya di sini ya di mstiukd.com. Lah mungkin nanti teman-teman untuk mengecek suratnya bisa dimasukkan nomor suratnya ini aja ya, masukkan di 4 digit pertama ya, masukkan aja 0216 gitu aja, 0216 ya, teman-teman bisa klik cari. Nah, nanti di sini ada informasi ya, jadi ada perpanjangan waktu untuk aktivasi rekening ya penerima PIP tahun 2023 per 30 Januari. Nah di sini sama ya, kalau kita lihat ini sama. Oke ya, kita akan lihat jadi di surat edaran ini apa sih isinya ya terkait dengan perpanjangan untuk aktivasi rekening di PIP 2023 ini. Nah di sini kalau kita lihat teman-teman, dari ini kami sampaikan ya sebagaimana peraturan dari Menteri Pendidikan ya, Kemendikbudristek nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ya, dan juga kemarin sudah ada perubahan ya terkait dengan juknisnya ini tahun 2023. Nah di sini kalau kita lihat teman-teman telah selesai melaksanakan penyaluran ini kepada 18 juta lebih teman-teman ya peserta didik penerima PIP. Nah seluruh dana disalurkan ke masing-masing rekening simpel atas nama peserta didik yang tercantum pada SK pemberian tahun 2023. Nah di sini teman-teman berdasarkan laporan dari bank ini per 15 Januari ya. Nah ini dari jumlah tersebut masih terdapat peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening ya. Jadi artinya nominasi itu dia sebagai penerima PIP tapi belum istilahnya rekeningnya belum aktif. Jadi harus dilakukan aktivasi rekening. Nah di sini dengan rinciannya ya. Jadi di PIP tahun 2023 ini ada 1 juta lebih ya. Nah dengan rincian 722.000 ini untuk SD, 23.000 untuk SMP, 150.000 SMA, dan 217 ini untuk SMK ya. 217.000 ya maksud kita ini untuk SMK. Nah itu untuk hal itu ya, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama
Nah, di sini untuk mempertimbangkan bahwa PIP adalah bantuan sosial ya berupa dana personal untuk siswa miskin agar tidak putus sekolah dan memberikan peluang lebih bagi peserta didik calon penerima PIP untuk melaksanakan aktivasi rekening ya, maka batas waktu aktivasi rekening yang semula, nah ini ya yang sudah kita sampaikan, semula 31 Januari 2024, maka ini diperpanjang kembali sampai dengan 29 Februari 2024. Jadi masih ada kesempatan. Nah, ini teman-teman yang agak miris artinya ini ya, ini konsekuensinya. Apabila sampai dengan pada waktu tersebut rekening belum diaktifasi, maka terhadap dana PIP tersebut akan dilakukan proses pengembalian ke dana kas umum negara sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya nanti dananya akan dikembalikan ke pusat dan tentunya sudah teman-teman tidak bisa dapat PIP. Nah, ini mungkin juga akan berdampak ya, akan berdampak di tahun-tahun berikutnya ya. Kalau misalkan teman-teman dapat PIP tapi nggak diambil ya, mungkin bisa berdampak di tahun berikutnya, mungkin bisa nggak dapat PIP lagi. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, di poin 3, data peserta yang belum melakukan aktivasi rekening ini dapat diunduh melalui aplikasi Si Pintar ya. Jadi di sekolah itu ada namanya aplikasi Pintar untuk melihat siswa nominasi, siswa pemberian dan sebagainya. Terus untuk aktivasi rekening ya ini dilaksanakan di bank penyalur ya. Untuk jenjang SMA, SMK, jenjang SMA, SMK, SLB itu di BNI ya, Bank Negara Indonesia. Jenjang SD, SMP ya, paket A, paket B di BRI, dan khusus Provinsi Aceh semua jenjang di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ini Dinas Pendidikan, nah ini baik provinsi ataupun kabupaten, kota ya. Ini diharapkan dapat melaksanakan percepatan dan mengawasi proses aktivasi rekening PIP di wilayah masing-masing agar berjalan tertib dan lancar. Teman-teman ya, jadi mungkin masih ada sekolah ya, mungkin masih ada siswanya yang belum melakukan aktivasi rekening ya, mungkin sebagai penerima PIP di 2023 masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivasi rekening sampai dengan 29 Februari 2024. Nah, ini sedikit ada mekanisme penetapan PIP ya. Jadi siswa-siswa penerima PIP itu juga melalui mekanisme yang panjang ya. Jadi calon penerima PIP ya. Nah, di sini ada validasi ya. Nah, ini ada dari DTKS, ada dari P3KE, ada usulan dari dinas, ya mungkin ada usulan dari partai. Nah, di sini nanti yang dapat yang dia sudah aktif ya. Jadi yang sudah memiliki rekening aktif, maka nanti dana akan disalurkan ke rekeningnya dan bisa diambil. Nah, tetapi bagi yang nominasi, nah ini yang kita bahas ya, yang nominasi. Jadi yang nominasi itu kan di SK penerima PIP. Nah, ini rekeningnya belum aktif ya. Jadi saldonya masih 0. Jadi nanti setelah aktivasi itu saldonya masih 0, jadi belum bisa. Terus nanti setelah proses aktivasi ya, jadi diaktifasi baru rekeningnya ini aktif ya. Nah, setelah rekeningnya aktif lah baru di sini nanti ada namanya SK penerima PIP-nya ya. Jadi SK pemberian. Nah, ini baru dananya bisa disalurkan. Jadi ini masih menunggu ya. Setelah aktivasi rekening itu biasanya sekitar 1-2 minggu ya, mungkin bahkan bisa 1 bulan ya untuk proses dana setelah aktivasi rekening ini masuk ke rekening banknya ya. Itu tergantung dari ya mungkin antriannya ya. Jadi teman-teman yang posisinya masih nominasi artinya rekeningnya belum aktif ya, tetapi terdaftar sebagai penerima PIP ya segera untuk dilakukan aktivasi rekeningnya. Paham ya? Kalau yang sudah pernah dapat rekeningnya sudah aktif ya tentu ya enggak usah diaktifasi rekening ya, tinggal di cross check aja dananya di di bank penyalurnya sudah masuk atau belum. Nah, terus untuk mekanisme penyalurannya, nah ini tadi kan penetapannya, nah ini ada penyalurannya. Di sini ada cut off dari dapodik sekolah ya, ada usulan dari Dinas Pendidikan, ada usulan dari sekolah ya. Nah, ini atau pemangku kepentingan. Dari sini ada hasil pemadanan data antara dapodik dengan DTKS, dan nanti akan terbagi menjadi 2 SK ya. SK pemberian ini artinya rekeningnya sudah aktif ya, rekeningnya aktif. Nah, ini ada pemindah bukuan, jadi artinya dana ini nanti akan dicairkan ke sini. Tapi yang belum aktif ya, baru dapat SK nominasi, ini wajib melakukan aktivasi rekening ya, baru penarikan data seperti itu. Lalu terus sumber datanya itu ya ini hasil pemadanan antara dapodik dengan siswa, usulan dari Dinas Pendidikan, terus usulan dari pendidikan yang bersumber dari usulan satuan pendidikan ya yang ditandai dengan layak penerima PIP ya. Ini ada jenjang SMA SMK di provinsi, jenjang SMP SD ini di Dinas Pendidikan dan seterusnya ya. Jadi bagi teman-teman yang memang masih sebagai penerima nominasi ya segera dilakukan proses untuk aktivasi rekening.
Nah, terus ini teman-teman mungkin bisa dicek dulu ya di program Indonesia Pintar ya. Teman-teman bisa kunjungi di laman ini. pip.kemdikbud.go.id. Nanti di sini ada cari penerima PIP ya. Masukkan NISN, masukkan nicknya. Terus dilihat di sini ada kode ini berapa ya. Ini selalu berubah-ubah nih ya. Nanti bisa dimasukkan. Berikutnya cek penerima PIP. Nah, berikutnya di sini dicek statusnya ya. Nah, ada nominasi, ada pemberian. Jadi yang pertama adalah masih nominasi dulu kalau dia baru dapat PIP ya. Kalau sudah sering dapat ya nanti langsung di pemberian karena rekeningnya yang sini sudah aktif. Kalau yang sini rekeningnya belum aktif kalau nominasi. Ya itu bisa dipantau ya di laman PIP atau di laman Si Pintar ya di sekolah masing-masing. Nah, nanti di Si Pintar di sini ada ya. Nah, di laman Si Pintar di sini ada SK pemberian, ada SK nominasi. Nah, ini di daftar-daftar siswa-siswa siapa saja yang dapat Yang dapat SK nominasi nanti bisa dicek di sini. Ya, jadi sekolah itu bisa melihat ya. Nah, di sini apakah dana sudah dicairkan atau belum, dana sudah masuk, kapan dicairkan, di sini ada informasinya di Si Pintar. Nah, terus bekas-bekas atau data pencairan. Jadi setelah melakukan aktivasi rekening itu dapat buku rekening ya. Terus ini ada data yang perlu dibawa ya, ada KTP. Nah, terus ada kartu ya, kartu ATM ya dan sebagainya. Ini adalah untuk ketika proses aktivasi. Nah, terus aktivasi rekening, nah ini juga sudah ada persyaratannya ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah paham ya, sudah pernah kita bahas untuk persyaratan di aktivasi rekeningnya itu apa saja. Nanti setelah aktivasi rekening, teman-teman dapat buku tabungan dan juga kartu debit. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Nah, mungkin bagi sekolah siswa yang belum dapat PIP tapi belum aktivasi rekening ya segera ya, mungkin mumpung masih diberikan kesempatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.